kasih Jakarta Lounge Kustik dan tentu saja terima kasih untuk Jekon Mobile dari Bank DKI. Jekon Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jekon Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Gerebek Kampung yang kali ini kita sedang berada di kampus Urindo, Universitas Respati Indonesia. Pasti teman-teman Jakarta Lounge penasaran kan, ini kok beraneka ragam seragamnya? Makanya kita penasaran kan, kita tanya satu persatu, biarkan narasumber kami saat ini memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari yang seragam di tengah. Ya, silakan Bapak. Terima kasih, nama saya Sutanto, Dr. Sutanto ya. Saya alumni Urindo tahun 2004, S1 SKM waktu itu. Dan sekarang saya berada di Universitas Pertahanan sebagai Kaprodi S3 doktoral bidang ilmu pertahanan, kesehatan pertahanan. Kasih tepuk tangan. Ini saya bocorin dulu ya gelar beliau, makanya tadi saya mempersilakan satu persatu karena gelarnya ini mereka semua panjang-panjang. Jadi Dr. Sutanto SKM MAP MSc. Nah tuh kan Pak. Kemudian di sebelahnya lagi silakan Pak Fitri. Baik, terima kasih. Nama saya Fitrianto, SKM MKes. Saya juga alumnus dari Universitas Respati Indonesia. Tahun 2014 saya untuk sarjana S1 dan tahun 2016 saya untuk pasca sarjananya. Pasca sarjananya. Saat ini saya selain ketua Reuni Akbar juga sebagai ketua Ikatan Keluarga mahasiswa IKAMAS ya. IKAMAS. Ya, terima kasih Mas Fitri. Ya, terima kasih. Silakan di sebelahnya Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Tina Rosa, saya alumni waktu dulu ada MM, Magister Manajemen, tahun 2008. Saat ini saya diberi kepercayaan bertugas sebagai bagian kemahasiswaan Kabak Kemahasiswaan Universitas Respati Indonesia. Iya. Terima kasih. Mungkin Ibu ini jangan jangan terlena dengan lembutnya beliau karena ini juga mentereng juga. Dr. Tina Rosa MM MSI. Nah. Mas, belum ya? Oh iya. Oh iya. Saya kebagian nggak nih? Iya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya, nama saya Ahdun Trigono. Nah, ini kebetulan saya alumninya, kalau Pak Tanto tadi 2004, saya 2005-nya. Jadi saya juniornya Pak Tanto saya. Adik kelas ya Pak Tanto saya. Iya. Kemudian saya juga sebagai tim tentunya untuk mendukung kegiatan kita di Urindo dalam hal ini untuk kegiatan Reuni Akbar. Oh, narahubung katanya. Betul, narahubung betul, ya. betul. Oke, baik. Beliau juga jangan terkecoh menurutnya ini. Ahdun Trigono SKM Magister Kesehatan PhD. Saya Safitri Wiguna MSI Pak. Wih, luar biasa. Master of Intrigue. Baik, kita ke Pak Tanto dulu Pak Tanto. Pak Silakan. sebagai ketua alumni nih Pak, nih Bapak ketua alumni. Mungkin bisa diceritakan Pak, kalau ketua alumni itu anggotanya itu banyak pasti. Itu jumlahnya kira-kira berapa Pak? Wih, banyak sekali. Kita tinggal ngitung aja tahun ya. Tahun sejak Urindo berdiri. Ya, Urindo berdiri ditambah 4 tahun kemudian kan baru lulusin ya. Iya. Lulusin. Nah, dari situ sampai sekarang sekali lulusan itu berapa? Katakanlah 400 ya kan. Kalau sekarang jadi 600 sekarang. Kalau dulu 400. Kalikan 400 kali tahun kali jumlah fakultas. Oh itu udah banyak banget tuh Pak ya. Banyak. Itu ribuan itu ya, puluhan ribu mungkin Pak ya. Iya. Puluhan ribu. Nah ngurusin puluhan ribu itu piye Pak? Ya lumayan. Nah, ini kan nggak gampang kan Pak. Kalau dosen ya kan misalnya kalau mahasiswa dibilang A pasti A, ini alumni loh Pak.
walaupun mereka usia mungkin sudah ada yang senior, lebih senior dari Bapak, mungkin ini ngurusinnya repot nggak Pak? Oh, senior banyak sekali, luar biasa. Dan ini saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua, tapi mau nggak mau kan kita harus laksanakan ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita agar diterima di semua pihak, baik itu senior atau teman sejawat atau junior kita bisa diterima. Kita istilahnya bagaimana kita ngomong. Bagaimana kita ngomong mereka itu, jadi segala sesuatu permasalahan, sesuatu permintaan apa kita fasilitasi sedapat mungkin, kemudian kita pecahkan bersama-sama sehingga semua merasa terpuaskan. Gitu. Wih, atau mungkin ini makanya kenapa Pak Tanto ini dipilih menjadi ketua alumni, karena beliau pasti sudah biasa strategi kayaknya. Renstra. Bapak sudah percaya, udah terbiasa dengan renstra. Jadi kalau begini ya kan. Jadi kalau misalnya kekuatan dari satu organisasi dilihat dari kecepatan apa lemahnya variabel terlemah. Bukan begitu, Pak? Iya. Memang terus terang itu kita ini juga ternyata efektif. Efektif juga. Nah, Pak Tanto, Pak, ini sebentar lagi ini kan katanya ada reuni akbar tadi dari Mas Fitri, reuni akbar. Temanya apa, Pak? Tema reuni akbar kita. Punten Pak, maaf lebih dekat. Ya. Oke, Pak Fitri silakan. Jawab. Tema untuk reuni akbar kita adalah keakraban dan kehangatan wujud silaturahim yang terjaga. Boleh diulang, Mas? Ya. Keakraban dan kehangatan wujud silaturahim yang terjaga. Waduh, ini yang milih Dalam sekali. milih tema siapa nih Pak? Kita ya. Timnya Bersama ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa kok milih temanya ini? Ini temanya agak dalam di tahun-tahun seperti Iya, ini. betul, agak dalam sekali. Iya, boleh mungkin saya Silakan, izin Mas menambahkan Agus. Pak Tanto, Pak Fitri. Silakan. Iya, jadi saya kira ini adalah sebuah momentum yang luar biasa. Tadi disampaikan juga kaitan dengan temanya. Jadi memang temanya juga kita bahas bersama dalam tim panitia sehingga bagaimana kegiatan ini bisa merangkul kepada semua, dan tentu bicara tentang alumni menjadi salah satu faktor penguat dalam sebuah universitas. Kita pahami itu, kita yakini itu, sehingga kami yakin bahwa kegiatan salah satunya kegiatan reuni ini bisa merangkul. Kemudian jadi juga disampaikan gimana Pak Tanto untuk bisa mengayomi semua itu, karena kami memberikan kegiatan segala macam itu seperti sahabat ya Pak Tanto ya. Iya, betul. Seperti teman sejawat, seperti sahabat. Jadi kebutuhan mereka tentu kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AMNU juga menjadikan manfaat untuk mereka. Jadi Saya kira bermanfaat. Maka itu kenapa para alumni ini menjadi nggak ada cinta yang lain lah ya. Nggak ada cinta yang lain selain cinta pada alumni. Biarkan mereka menyanyikan lagu tak ada cinta yang lain. Monggo Mas. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu masihkan terlintas di dada. Keraguanmu itu susah hatimu. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh,
Boleh ditepokin loh Pak. Boleh. Saya sampai terhanyut mendengar Keren, luar biasa. alunan gitar dari saudara yang di sana itu. Luar biasa. Boleh lah memang. Pak ya, nanti diundang pas reuni akbar. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal reuni akbar nih, Baik. balik lagi dulu ya Bu Tina ya. Ya. Ini Pak Tanto, Pak, Ya. tujuannya nih Pak. Kalau reuni itu pasti maunya ngumpul, tapi pastikan selain untuk berkumpul dan mengumpulkan, pasti ada tujuan. Sesuatu tujuan apa nih Pak? Satu tujuan utama adalah kangen. Itu pasti. Itu kangen ya. Iya, kangen itu nomor satu. Ya. Biar kita bisa ketemu lagi dengan teman seangkatan kita. Nah, di sisi lain ada lagi Mbak yang penting lagi. Apa tuh Pak? Yang kedua, kita berhasil berkomunikasi, berhasil berinteraksi antar angkatan, seangkatan kita, antar lintas angkatan, Oh, berkomunikasi lagi. Dan pada akhirnya terjalin kita sebuah networking, jejaring. Nah, dengan jejaring ini insya Allah kita bisa maju, baik pribadi ataupun kelompok kita, ya. Nah, jejaring itu penting sekali kalau menurut saya ya. Nah, kemudian setelah kita bangun jejaring itu dan kita perkuat jejaring kita baru majukan. Untuk apa kita membuat jejaring? Apa yang kita ajukan? Kembali kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita seperti kita udah jadi orang ini ya alhamdulillah ya. Ini adalah untuk perkuatan posisi kita masing-masing di segala bidang kita. Tapi untuk adik-adik kita yang baru lulus atau belum dapat kerjaan bisa untuk mendapatkan atau memberikan jalan kakak-kakaknya itu memberikan jalan, memberikan peluang adik-adiknya untuk bisa bekerja. Jadi memang kalau ada peluang otomatis dengan adanya Iya. jejaring itu otomatis itu yang diutamakan kan adik-adik dulu deh. Iya, kita tentunya teman-teman juga ya. Kalau kita ada peluang, kita alumni kita dulu dong teman-temannya, gitu kan. Harusnya memang begitu Pak. Iya. Itulah gunanya alumni sebetulnya saling Iya. saling membantu dan saling membackup. Ya, silakan kalau ada Bukan yang mau begitu, nambahin Bu silakan. Tina? Betul sekali. Jadi tujuan kita bersama ini adalah saling bersilaturahim, kemudian juga backup, kemudian juga membangun jejaring. Di Respati, moto Respati itu sangat luar biasa adalah kekeluargaan. Sehingga kita dalam berkomunikasi, kemudian bersilaturahim itu selalu dengan mengedepankan kekeluargaan. Apapun permasalahan kita selesaikan dengan kekeluargaan. Kalau misalnya masih yang belum dapat jodoh gitu bisa dengan kekeluargaan juga. Ada solusinya. Ada solusinya Alhamdulillah. juga. Oh, itu bisa itu mungkin. Alhamdulillah Mbak, kebetulan di Respati itu banyak yang pertemuan jodohnya di kampus Respati. Salah satunya Mas Adu. Termasuk saya ngaku deh. Ini di luar Banyak. skrip loh. Saya itu tos-tosan nanya, ternyata benar. Benar, benar Jadi banget. terbukti. Ya. Terbukti banget Iya. hal itu Cinta kekeluargaan. mimangga, Iya. cinta bersemi di rumah tetangga. Betul. Iya. Dan satu hal Respati itu bermakna sekali mengenal ngeresep di hati. Jadi kalau Mbak Wah. udah datang ke sini nggak akan mungkin melupakan Iya, Respati, betul. selalu ingat. Ada Kalau- yang patah hati kayak nih. Iya. Patah hati kayak. Gak bisa kalian hati, ya betul nggak ada cinta yang lain. Sudah benar pilihan Betul, lagunya. betul. Pinter milih lagunya kamu. Siapa? Satu lagi Mbak, jadi salah satu lagi tujuan Urindo kita ini adalah bagaimana kita mampu menerbangkan Urindo tidak hanya level nasional, jadi internasional juga. Nah dari sini kita ketemu alumni-alumni kita yang sudah sukses, menjabat kepala rumah sakit di sini, menjabat kepala dinas kesehatan, dinas apapun, pariwisata dan lain-lain. Akan ketemu kita di sini. Nanti akan kita kumpulkan semua itu, kita buat jejaring komunikasi yang baik, kemudian kita optimalkan sehingga bagaimana Urindo itu tidak hanya kenal di sini Indonesia saja, tapi juga ke internasional nanti. Internasional juga. Nah, itu salah satu cita-cita kita menuju Indonesia. menuju apa? Sesuai visi Tahun kita. 2023. Sesuai visinya ya. Visi kita menuju go internasional 2033. 2033. Kita awali dari sini. Diawali dari sini Iya. menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Tapi Urindo Iya. duluan 2033. 2033. Nyolong Ikut start ya. mendukung. Nyolong start ya. Oh iya, Enggak ya. harus. Ikut mendukung. Dan satu lagi Iya. Mbak, Urindo ini sangat ramah lansia. Bahkan rektor kita merupakan penerima penghargaan Asia Pasifik
di Asia Pasifik. Beliau menerima penghargaan untuk ramah lansianya. Iya, Jadi ramah lansia. betul. Boleh diceritakan Bu, dijelaskan. Ramah lansia maksudnya bagaimana Bu? Kita mempunyai sekolah lansia. Pada saat seorang menjadi lansia itu kegiatannya akan berkurang. Nah, kita mempunyai sekolah ramah lansia tersebut dan mereka mendapatkan pelatihan bagaimana hidup sehat di usia senja. Kemudian juga kita bekerja sama dengan BKKBN memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan senam sehat, dan kita juga punya musik grup lansia angklung yang dimainkan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, dan setiap hari Selasa itu datang di kampus A untuk berlatih. Untuk berlatih. Dan juga ada wisudanya juga, Mbak. Ada wisudanya Udah, juga. ada wisudanya, dan mereka menikmati hidup mereka di lanjut usia yang mereka bisa memberikan kontribusi, menghidupin keluarganya dengan bahagia, dan mereka juga sambil bernyanyi. Itu jadi yang paling menyenangkan utama. dengan menyenangkan menyenangkan. kegiatan-kegiatannya. Iya, betul. Tapi jangan disalahartikan ya. Ramah lansia bukan berarti bahwa universitas itu untuk para lansia, bukan. Ya. Bukan. Ini tetap anak-anak muda itu kita garap. Dibina lah ya Pak ya, sekolah dibina. ini bahwa kita semua ini suatu ketika akan menjadi tua. Bukan karena saya sudah tua juga, bukan karena itu. Kayaknya tuan saya deh Pak. Tapi semua kita akan menuju ke sana. Betul. Sehingga kita menyiapkan diri. Jadi justru Urindo itu membuat sebuah terobosan besar di mana melirik yang lansia yang selama ini terpinggirkan, kita digarap untuk menjadi lebih baik, ya kan. Nah, kita siapkan semua anak-anak kita ini untuk kontribusi di situ. Demikian. Betul, betul banget. Jadi memang keunggulan kita adalah ramah lansia dan entrepreneur. Dan untuk entrepreneur itu anak-anak muda kita salah satunya di program studi TI dan SI, mereka membuat robot-robot untuk yang muda-mudanya, dan juga pengusaha-pengusaha muda, dan kita mendapat hibah dana dari Kemenpora. Kita kerjasama dengan Kemenpora dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, dan yang muda-muda itu mendapatkan hibah dari Kemenpora untuk wirausahanya. Per mahasiswa ada 15 juta, 10 juta untuk mengembangkan wirausahanya. Jadi Urindo merupakan kolaborasi antara ramah lansia, mendukung kegiatan orang-orang yang sudah lanjut usia, kemudian juga untuk anak mudanya, wirausaha kita merangkul semuanya. Jadi itu keunggulan dari Urindo, dan tentu juga kita akan mengembangkan sehingga dikenal secara internasional tahun 2033. Saat ini juga ada seminar-seminar internasional yang dihadiri dari Inggris, dari Hawaii, dan banyak lagi dari perguruan tinggi lain. Mungkin dari pasca Mas Adun bisa melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Tapi Mas. tunggu dulu Mas Tunggu Adun. ya, oke. Tunggu dulu Mas Adun. Karena penjelasan Ibu ini sebetulnya sangat lengkap, tapi mungkin Mas Adun bisa melengkapi. Setelah teman-teman ini menyanyikan dulu Manusia Bodoh. Padahal mereka akademisi semua loh. Terasa tak lupakan bahwa selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini memainkanku berulang-ulang kali, mencoba bertahan sekuat hati, layaknya kalah yang diempas ombak, jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam tabir. Saya tinggal lagumu, buat
cintaku, mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya kadang yang dihempaskan ombak, mari hidup dalam buai belakang. Serahkan cinta tulus di dalam hati, tapi sampai kapankah ku harus memeluknya, butuhkan cinta ini. Semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Begitu juga akhir kisah ini, yakin ku mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya kadang yang dihempaskan sang ombak, jalani hidup dalam buai belakang. Serahkan cinta tulus di dalam hati, tapi sampai kapan aku harus memeluknya, butuhkan cinta ini bersemayam dalam kalbu. Manusia bodoh, ya. Tapi yang nyanyi pinter kok. Kita juga semua Di sini pinter ya. semuanya ini pinter-pinter semua, pada rajin belajar semua, ya kan? Gelarnya mentereng semua, Jo. Mas Adun, coba diceritakan dong tadi lanjutan yang tadi. Iya, baik. Jadi memang pertama Urindo ini visioner sekali. Tadi disampaikan Pak Tanto, Pak Fitri, Bu Tina bahwa Urindo ini visinya adalah entrepreneur kemudian ramah lansia. Jadi bicara tentang ramah lansia, kita ini kan akan mendapatkan bonus demografi. Jadi usia harapan hidup kita itu kan akan meningkat. Ya. Sama seperti negara-negara yang sudah maju. Nah sehingga kita harus mempersiapkan di usia yang lansia tetapi tetap produktif seperti apa. Nah sehingga tadi pendidikan kita, penelitian kita mengarahkan ke sana. Tapi bicara tentang anak muda, kita juga siapkan entrepreneur tadi. Entrepreneur Jadi tadi. begitu lengkapnya kita, bagaimana menyusun visi dan misi, kemudian kita bisa terjemahkan ke dalam Tridharma perguruan tinggi tentunya. Bicara tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa aja Mas tadi? Satu? Pendidikan, Pendidikan, penelitian, penelitian, pengabdian masyarakat. pengabdian masyarakat itu Gitu. ujungnya. Itu Betul. ujungnya supaya mereka tetap produktif untuk mengabdi pada masyarakat. Betul, betul. Bagaimana Bu Tina, mungkin ada yang mau Betul, ditambahkan? itu ujungnya, benar. Jadi Pengabdian masyarakat. Iya, penelitian, pengabdian masyarakat kita, pendidikan kita semuanya merangkum ramah lansia dan entrepreneur. Kemudian diakui nanti tahun 2030 secara internasional. Kita tanya dulu alumninya nih. Betul begitu Pak Tanto? Betul sekali. Yang Pak Tanto rasakan gimana pada saat setelah menggali ilmu dari Urindo ini? Saya kuliah tahun 2004 di Urindo ya, berapa puluh tahun yang lalu, hampir 19. 20 hampir 20 tahun yang lalu. Ya. Yang saya rasakan cukup banyak dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Urindo. Namun pada intinya saya bangga, saya melewati semua ini dari sini, dari Urindo. Itu yang perlu saya ungkapkan sekali lagi. Sehingga ketika saya ditunjuk sebagai ketua, lillahi ta'ala saya jalankan sebaik mungkin. Terima kasih. Luar biasa. Luar Betul. biasa. Memang ini Mbak, jadi memang Urindo ini sudah dari tahun 1986. Jadi beliau tadi menyampaikan lulusannya udah banyak sekali. Kemarin kita tanggal 26 Oktober meluluskan 680 mahasiswa, baik itu sarjana maupun pasca sarjana. Artinya adalah sebuah kekuatan kita yang tiap tahun kita bisa meluluskan, kemudian bisa terserap di dunia kerja dan kita terus bisa berkoordinasi untuk bagaimana memastikan link and match antara kita perguruan tinggi dengan
sasaran daripada masyarakat kebutuhannya seperti itu. Dan masyarakat ini sebetulnya hasil akhir sebetulnya end user ya, end user dari alumni ini, begitu. Bukan begitu Mas Fitri? Betul. Ini by the way nama kita sama, lahirnya di bulan Syawal ya. Kayaknya lahir di bulan Syawal ya Mas bulan ya. Syawal. Pas lagi lebaran, makanya Fitri. Pas lebaran, sebelum apa setelah sholat id? Setelah sholat id. Sampai detail ya. Bukan, ini tandanya orang tua kami ini waktu itu memang belum ada Google. Iya. Jadi karena lahirnya pas 1 Syawal, Momen, sesuai momen yang ada pada saat itu. Karena beliau adalah laki-laki Fitrianto, saya perempuan Safitri. Ya, itu. Siap. Nanti kita bikin acara ketemu Fitri ya. Iya, siap. Saya dirayakan terus soalnya. Siap. Tiap tahun. Itu setahun 2 kali dong. Lanjut Mas. Oke. Jadi berkaitan dengan reuni akbar ini, kita akan melakukan di tanggal 25 November 2023 Hari apa tuh Mas? bulan ini, hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, setelah itu karena alumni kita juga banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, ini akan diikuti oleh 5 fakultas dengan 14 program studi. Oh jadi ada cukup banyak. Banyak tuh ya, 5 Iya. fakultas, 14 program studi. Bisa disebutkan program studinya tuh Pak Wah, Fitri, luar supaya lebih biasa. jelas tuh. Oh ya mungkin bisa Jadi, disebutkan iya, program studinya program apa studinya, aja tuh? Betul. Jadi program studi yang ada di kita itu satu adalah S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang kedua S1 Keperawatan, yang ketiga Profesi Nurse, yang keempat adalah D3 Kebidanan, lalu S1 Kebidanan, Profesi Bidan, lalu ada S1 Agroteknologi, lalu ada S1 Ilmu Komputer, ada S1 Sistem Informasi, S1 Administrasi Bisnis, lalu ada S1 Manajemen, lalu ada Magister Kesehatan Masyarakat, dan ada Magister Administrasi Rumah Sakit, dan terakhir adalah Magister Administrasi Bisnis. Jadi itu yang 14 program studi tadi. Favorit semua itu Mbak. Itu applicable, saya baru mau bilang itu applicable di dalam iya. masyarakat itu sebetulnya Pak. Siap. Mungkin itu yang dibutuhkan kebanyakan loker-loker lowongan pekerjaan itu yang mudah untuk diserap. Bukan begitu Bu Tina. Betul sekali. Bu Tina bagian kemahasiswaan nih. Betul sekali. Ya, alhamdulillah sih alumni kita rata-rata itu masa tunggunya itu maksimal 3 bulan dan sudah bekerja. Sudah bekerja. Atau bahkan kadang-kadang mereka masih kuliah itu juga sudah mulai bekerja. Oh sudah Iya. mereka kuliah sambil bekerja ya Bu. Betul. Dan Karena itu entrepreneurship tadi, Entrepreneur betul. mahasiswa itu dilatih untuk menjadi wirausaha. Jadi lulus itu tidak harus bergantung pada orang lain. Melamar pekerjaan tidak. Mereka justru menciptakan pekerjaan sendiri. Menciptakan ini lapangan yang luar pekerjaan. biasa mahasiswa kita ini. betul banget. Jadi dari Urindo menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi tidak tergantung, tidak berharap, bukannya tidak berharap sih ya, tapi tidak ada ketergantungan, punya motivasi. Punya motivasi untuk berdiri sendiri dan Mandiri jadi ya. betul mandiri dan membuka lapangan kerja karena mahasiswa kami juga banyak kafe-kafe yang membuka kafe-kafe. Mbak, nanti saya kasih share deh. Asik. Startup gitu ya, membuat Iya. Kemudian Mas Fitri ini reuni akbar besok nih. Betul. Ini acaranya di mana? Nah, acara kita nanti akan diselenggarakan di kampus A. Di kampus Di A. kampus A, jadi kampus utama kita di sana. Nanti pesertanya juga cukup banyak karena alumni kita sebetulnya udah ribuan. Tapi kita ngambilnya yang middle aja. Kita antara 300 sampai dengan 500 peserta. 300 sampai 500 peserta. Dan Itu untuk sarjana dan pasca sarjana juga? Iya, betul. Untuk sarjana dan pasca sarjana. Dan kita banyak melibatkan banyak orang-orang yang ikut di dalamnya itu dari berbagai Lintas prodi. Jadi alumnus dari berbagai prodi kita jadikan kepanitiaan ini. Mungkin tadi menyambung apa kata Pak Tanto ya Pak ya. Jadi lintas, makanya ada sarjana pasca sarjana nanti di acara reuni akbar biar saling tahu. Oh ini kebutuhannya apa. Mungkin ada yang berlebih, ada yang kurang. Biar saling backup, betul begitu Pak Tanto?
Jadi biar nanti saling membantu, biar saling antar alumni itu saling membackup. Ya, betul sekali. Ya, mungkin boleh saya nambahkan ya. Siap. Jadi memang kegiatan alumni ini apalagi tadi reuni akbar ya. Kita di URI ini kan ada mahasiswa magister kemudian juga sarjana. Nah, kadang-kadang justru mahasiswa magister ini kan mereka ada kebutuhan kaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Sementara anak-anak yang fresh graduate gitu kan, nah membutuhkan informasi itu. Jadi saya kira kegiatan reuni akbar ini penting sekali karena gini, ini kan bagian daripada silaturahmi tadi. Sementara kita tahu silaturahmi itu kan memperpanjang usia, Betul. mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat. Jadi wah ini akan luar biasa itu pasti itu acaranya. Pas itu. lagi, tanggal 25. 25 November. Udah gajian. Mungkin. Oh bukan ya. Siap. Tapi juga jangan lupa ada tambahan lagi bahwa pada acara tanggal 25 Oktober itu kita ada 25 talk show. November. Ya, 25 November itu kita ada talk show. Oh, ada talk show ya, juga. talk show-nya itu dari alumni kita yang tadi dikatakan yang sudah sukses lah di dunia pekerjaan. Ada yang kepala dinas, ada yang direktur rumah sakit dan kepala-kepala sudin yang sekarang ini salah satunya adalah Pokoknya petinggi-petinggi di PLT-nya di Sudin Departemen Pariwisata dan ya. Ekonomi Kreatif gitu. Dan itu yang menjadi narasumber kita. Oh, salah satunya Kasudin ya, Ya. Kasudin Pariwisata. Dan nanti ada band juga. Nanti ada band juga, ingat loh, Ada datang Nona- loh. Ada Abang dan Nona Jakarta. Ada Abang dan Jadi Nona seru Jakarta. banget, nanti bakal Lengkap. seru banget. Kangennya ditambah dipererat dengan itu. Ondel-ondelnya udah ada Mas Fitri. Gimana? Ondel-ondelnya udah ada. Ondel-ondelnya Oh, nanti belum kita ya. propose lagi. Siap. Saya nggak maksud kamu burik, ondel-ondel beneran. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Tanto terkait dengan nanti acara reuni akbar. Ya, terkait dengan reuni akbar ya, saya berusaha untuk mengajak seluruh teman-teman atau rekan-rekan semua, seluruh lintas atasan, ya, lintas angkatan ya. Saya ingin cari generasi muda sebagai pengganti kita nanti dalam kepengurusan Kauri terutama ya. Kita akan coba ketemu dengan mereka, adik-adik kita, siapa yang potensial nanti untuk menggantikan kami ini yang sudah mulai harus istirahat pada waktunya nanti. Mengatasi gap generation lah sebetulnya Yes, Pak ya, ya. betul, Jadi betul. mungkin sebetulnya jadi yang senior nanti ini bisa dianggap mengemong untuk Iya. adik-adik di bawahnya mempersiapkan transisi ya, bukan begitu Pak Tanto? Iya betul, jadi kita ini dikatakan sukses itu, guru yang berhasil itu dikatakan sukses itu ketika kita berhasil membuat anak-anak dan adik-adik kita jauh lebih sukses dari kita. Tepukin Itu. dong. Oh, itu keren. Jadi Mbak, sebagai anak muda itu harus berkarya, jangan banyak gaya. Asik. Ingat ya, berkarya. Jadi anak muda itu harus berprestasi, jangan mau cuma menjadi saksi. Artinya menjadi saksi-saksi, oh itu yang sukses itu dulu teman saya kuliah, oh iya itu berhasil kenapa? Dulu saya nyontekin dia, bukan gitu. Tapi kita sendiri harus aksi dan reaksi sehingga kita yang ikut menjadi sukses, demikian. Wah, luar biasa banget, kita tepakin dulu Pak Tanto. Baiklah, kita isi dulu dengan satu lagu, silakan teman. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara.
namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Matamu tetap di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya memantau lewat suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun tetap di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa manapun ku pergi. Oh, oh, oh. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang.
kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Masih kembali bersama kami di Universitas Respati Indonesia. Dan biasanya Pak, izin di akhir acara biasanya kita ada closing statement. Nah, jadi saya minta untuk Pak Tanto dulu deh, untuk memberikan closing statement kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Iya, terima kasih untuk closing statement ini. Untuk teman-teman dan untuk adik-adik generasi muda yang bahkan tidak hanya mahasiswa kita tapi seluruh Indonesia ya. Tadi saya sudah sampaikan nih, sebagai generasi muda itu harus berkarya. Ya, harus berkarya, jangan banyak gaya. Generasi muda itu harus punya prestasi, harus berprestasi. Jangan mau menjadi saksi saja gitu ya. Itu closing saya yang paling menjadi catatan ya. Jadi untuk menuju sukses itu, untuk menuju ke semua itu, pertama adalah tingkatkan profesionalisme atau kemampuan atau ability. Yang kedua, tingkatkan jejaring reuni ini, jejaring, tingkatkan networking ya kan. Nah, setelah tingkatkan networking, yang ketiga, konsisten pada komitmen kita. Komitmen itu cita-cita kita mau kemana, kita mau jadi apa, itu pegang terus. Baru kemudian yang berikutnya adalah doa atau sembahyang. Jadi ini tidak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tidak ada. Tapi semua hari kerjakan bersama-sama, kerjakan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tanto. Berikutnya Bu Tina. Baik, terima kasih. Menyambung statement Pak Tanto, memulai lebih mudah daripada konsistensi. Jadi anak-anak semuanya, mahasiswa dan alumni, konsistensi adalah yang utama. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Kemudian Mas Adun. Oke, ya. Jadi saya pikir kita sepakat bahwa mari kita membangun negeri dengan Respati. Nah, kemudian kita mengambil momentum ada acara reuni akbar ini, kami mengundang kepada semua alumni untuk bisa bersilaturahmi, kemudian juga menjalin networking kita untuk bisa memajukan negeri, kemudian lewat Universitas Respati Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mas Fitri Oke, silakan. Dari saya buat pemuda dan pemudi, kepakan sayapmu untuk terus meraih prestasi bersama Respati Indonesia. Dan jangan lupa, Apa tuh Mas? hadirilah reuni akbar kita di tanggal 25 November 2023 dengan tema keakraban dan kehangatan wujud silaturahim yang terjaga. Terima kasih para narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk reuni akbar Respati tanggal 25 November 2023 di kampus A. Di kampus A. Hari Sabtu, itu hari Sabtu. Hari Sabtu jam 8 pagi. Ojo lali jangan lupa. Baiklah teman-teman Jakarta Lounge, demikian acara Jakarta Lounge pada sore hari ini. Tadi menyambung para closing statement para narasumber. Jika kamu bekerja maka kamu bisa berharap. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bila ku
semua yang terjangkau karena cinta. Aku menghilang dalam pekak malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita. Aku menghilang dalam pekak malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Maaf jadi ngerecokin nyanyi ini. Jangan lupa ya, Hadir di acara reuni akbar kita hari Sabtu 25 November 2023. di mana? Di kampus A. Jam berapa? Jam 8 pagi. Bersama Raspati. Raih prestasi biar rame.